Anda jangan pakai penafsiran sendiri. Ayo kita buka secara fakta, secara alkitabiah. Tenang. Jika ingin bertanya ataupun berinteraksi harus tenang ya. Jangan sepihak. Boleh beradu argumen, masih boleh beradu untuk pendapat, masih boleh, tapi jangan sampai ada emosi dan lain-lain. Ya, silakan ya. Ini kelakuannya yang menunjukkan yang membuat saya. Bismil abi wal ibni wal rohil kudus ilahu wahid. Pada video kali ini teman-teman sekalian kita akan membahas ya mengenai keributan saat debat offline ya, face to face teman-teman sekalian ya. Dan Pak Budi Asali memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan ya berdasarkan apa yang didengarnya dari para murtadin, dan boro-boro mereka mau menjawab secara baik, justru mereka maki-maki, mereka marah gitu ya. Para ustadz yang hadir, ada Ustadz Masyud, kemudian ada beberapa ustadz yang lain yang saya lihat juga. Kemudian ada di situ juga mu'alaf ya, si muka boneka ya, muka boneka. Ya, jadi teman-teman sekalian, seperti apa video perdebatan ini sampai ricuh, kita saksikan bersama dan nanti kita akan berkomentar tipis-tipis. Berikut videonya. Mungkin sekitar 6 bulan yang lalu atau lebih saya mulai main TikTok ya. Dan dari bermain TikTok itu saya mendapatkan banyak teman yang murtadin. Dan mereka semua mengatakan bahwa di dalam agama mereka yang lama tidak ada kepastian keselamatan. Tadi yang benar saudara atau mereka gitu loh. Nah, mereka tidak ada keyakinan keselamatan. Lalu mereka juga berkata bahwa kalau selamat sih selamat, tapi masuk neraka dulu. Itu kata-kata mereka, terserah kamu mau percaya apa tidak percaya. Ya. Baik audiens, tolong jangan ada kata penghinaan dan lain-lain ya. Kita bukan di sini sebagai non manusia, kita kan manusia ya, bisa berbicara dengan baik-baik. Oke, teman-teman sekalian, itulah videonya yang kita sudah dengarkan bersama ya, seperti yang kalian lihat tadi, dengar bersama. Di mana Pak Pendeta Budi Asali mengatakan bahwasanya itu kata teman-temannya ya, para murtadin itu tidak ada jaminan keselamatan di dalam Islam, dan itu hal yang benar teman-teman sekalian. Jaminan apa yang ada? Begitu ya. Jadi kan tidak ada. Bahkan nabi mereka saja kan masih meminta keselamatan begitu ya. Supaya dia tetap didoakan ya, dan umatnya harus berselawat terhadap nabi dan keluarganya. Dan terkait tadi itu soal selamat dan harus masuk neraka dulu, ini tidak ada yang salah dari pernyataan daripada Pak Pendeta Budi Asali loh ya. Tapi mereka langsung teriak, kamu goblok ya. Yang goblok itu kalian. Katain Pak Pendeta Budi Asali loh kawan-kawan ya. Mereka bilang goblok. Padahal hanya bertanya gitu. Bagaimana dengan kalian yang setiap hari kalian itu menuduh Yesus menikah dan berpoligami gitu ya. Kalian menghina-hina Rasul Paulus ya gitu, yang lebih mulia daripada Rasul yang kalian puja-puji itu ya kan gitu. Karena bagi kami Rasul Paulus adalah benar-benar Rasul yang luar biasa begitu ya. Nah, kalian hina-hina, bahkan Tuhan kami Yesus Kristus saja kalian hina-hina loh ya, kalian olok itu ya. Kami tetap menjawab dengan lemah lembut. Kami tetap menjawab dengan cara kami, nggak harus kami marah, gitu ya. Nah, mengenai selamat dan harus masuk neraka dulu, itu jelas-jelas ada ayatnya di dalam
surat Maryam 19 ayat 71. Di mana dikatakan di sana teman-teman sekalian bahwa sudah suatu keharusan atau ketetapan daripada Tuhanmu, ya, tidak seorang pun ya di antara kamu yang tidak mendatanginya dalam kurung neraka, teman-teman sekalian. Jadi otomatis mereka masuk dalam neraka dulu, tapi nantinya mereka akan diselamatkan kalau kan ditimbang, ya kan gitu, ditimbang. Kalau amalnya nanti lebih banyak, ya dia akan diselamatkan. Tapi ya paling tidak masuk dulu, itu yang dimaksudkan oleh Pak Pendeta Budi Asali. Mereka ngamuk, ya, padahal jelas-jelas ayatnya dalam surat Maryam 19 ayat 71. Baik, kita lanjutkan teman-teman sekalian, seperti apa perdebatan ini. Banyak dosa, ya kan, ketika ditimbang itu lebih banyak timbangan dosanya, maka dibersihkan dulu di neraka, kan gitu. Itu logika akal sehat masuk sudah. Dibersihkan di neraka dulu, kemudian setelah bersih baru masuk surga. Logika akal sehat masuk. Ya. Bukan promo palsu, bukan promo abal-abal. Nah, saya tadi sudah katakan bahwa teman-teman murtadin saya itu bukan cuma satu, banyak ya. Dan mereka mengatakan bahwa harus lewat neraka. Memang masuk surga nanti akhirnya, tetapi harus lewat neraka dulu. Lalu yang kedua, nabinya sendiri itu masih harus didoakan oleh umatnya. Nah, kalau nabinya masih didoakan, lalu umatnya bagaimana? Oke. Harus diselesaikan. Anda meluas. Apa? Anda mulai melebar. Harus diselesaikan ini. Ini ngomong yakin selamat atau tidak yakin selamat, ya? Ayo, yakin malam ini selesaikan. Selesaikan! Ayo. Ya. Bapak, tenang Pak, jangan ya seperti itu ya. Baik, mohon. Tidak berhenti di situ, para murtadin mengatakan bahwa nabi mereka yang dulu masih diduakan. Mendengar itu para penonton muslim marah. Padahal faktanya memang demikian. Seperti yang kita sama-sama tahu, saudara muslim sering bersolawat untuk nabi. Apa itu solawat? Menurut istilahnya, solawat adalah bentuk doa dan pujian untuk nabi sebagai ibadah kepada Allah SWT. Jadi tidak salah yang dikatakan oleh para murtadin yang disampaikan oleh Pendeta Budi Asali. Di mana nabi saudara muslim didoakan umatnya. Berikut ini isi doanya. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keselamatan untuk Nabi Muhammad. Dan juga limpahkanlah rahmat dan keselamatan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana telah Engkau limpahkan rahmat dan keselamatan kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Jadi saudara muslim mendoakan rahmat dan keselamatan untuk Muhammad. Lalu bagian mana yang salah dari pernyataan para murtadin yang disampaikan Pendeta Budi Asali? Faktanya memang saudara muslim bersolawat untuk nabinya. Berikut kita saksikan kemarahan dari penonton muslim atas pernyataan para murtadin. Anda jangan pakai penafsiran sendiri. Ayo kita buka. Secara fakta, secara alkitabiah. Tolong tenang. Jika ingin bertanya maupun berinteraksi harus tenang ya. Jangan sepihak. Boleh beradu argumen, masih boleh beradu untuk pendapat, masih boleh, tapi jangan sampai ada emosi dan lain-lain. Ya, silakan ya. Ini kelakuannya yang menunjukkan yang membuat saya. Ini kelakuan apa bodoh seperti itu? Kelakuannya orang beragama memangnya. Kelakuan saudara yang tidak beragama. Saya tidak maki-maki orang, kamu yang maki-maki orang. Ayo diselesaikan malam ini mengenai solawat dan sebagainya itu. Diselesaikan bagaimana? Selesaikan, ayo. Keselamatan, kita selesaikan. Kita diskusi, ayo. Ya, silakan. Ayo sampai besok, boleh. Sebentar. Hormati penanya. Sebentar. Mohon maaf, sebentar. Ini tuh, Pak. Ya. Bos. Sampai emosi. Oke, emosi. Guriku ngawur ya. Kalau kamu tanya Alkitabku boleh, kenapa aku tidak marah? Kamu kenapa kalau tanya punya muka marah? Loh, kita tidak akan marah kalau Anda tidak menyelewengkan penafsiran. Ya. Kamu sendiri menyelewengkan Oh, penafsiran. tidak. Ayo kita bahas sekarang.
Kita bahas sekarang. Jangan pakai nah ya. Ayo. Maju. Ayo, sekarang kita bahas. Stop. Gini aja, sudah. Nanti masalah sholawat, nanti kita dialogkan berikutnya. Setelah ini. Kan tadi Pak Budi Asali kan sudah janji dengan saya, toh? Jadi nanti aja ya untuk dialog masalah sholawat. Silakan. Sudah. Nggak apa-apa, nanti aja udah. Emosi. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah saksikan bersama ya. Seru sekali dimana ya mereka itu benar-benar marah ya kepada Pak Pendeta Budi Asali gara-gara dia katakan bahwa umat Islam itu mendoakan Nabi Muhammad atau bersolawat begitu ya kepada Nabi Muhammad begitu ya supaya diselamatkan. Nah, kemudian dia tambahkan, kalau seandainya nabinya saja belum selamat masih didoakan, bagaimana dengan umatnya? Langsung mereka marah teman-teman sekalian. Mereka tidak terima langsung. Padahal itu kan pertanyaan loh. Pertanyaan ya sekaligus juga sebuah penekanan di situ dari Pak Pendeta Budi Asali gitu ya. Jadi ya kalau seandainya memang Nabi Muhammad tidak masuk surga, bagaimana dengan umat Islam? Umat daripada Nabi Muhammad ini ya wajar dong dipertanyakan. Tapi kenapa nggak dijawab, justru marah gitu, murka, langsung ngancam, goblok lah segala macam lah gitu ya. Selesaikan sekarang lah begitu. Nah, teman-teman sekalian, tadi kita sudah lihat ya bagaimana Bro Pil Pahit itu memberikan isi doa daripada sholawat umat Islam terhadap baginda Rasulullah, yaitu Nabi mereka ya, Nabi Muhammad. Ya jadi itu kita lihat tidak ada yang salah dari apa yang disampaikan oleh Pendeta Budi Asali. Tapi lagi-lagi teman-teman sekalian, mereka ini suka membahas ya Alkitab, tapi tidak suka ketika ada orang Kristen yang membahas Al-Quran dan mempertanyakan tentang keimanan mereka, bahkan tentang nabi mereka yang masih didoakan, yang tentu saja masih belum ada di surga teman-teman sekalian. Jadi mereka tidak terima itu. Nah ini teman-teman sekalian, makanya kita berhati-hati ya. Bagi bapak-bapak pendeta, ada Pendeta Esra Soru, Pendeta Budi Asali, ada juga Pendeta Joshua Tewu dan lain-lain, itu perlu berhati-hati yo dalam perdebatan face to face. Kenapa? Karena ketika nanti kalian mempertanyakan seperti ini terancam ya. Bisa saja mereka demo loh ya. Mereka ini darah panas semua. Ya, yang jelas teman-teman sekalian bahwa tidak ada kepastian keselamatan di dalam agama mereka. Tapi ketika Anda mempertanyakan tentang agama Kristen, apakah ada kepastian keselamatan? Yes. Yesus yang menjamin sendiri. Yesus datangnya dari surga. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus. Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ya, dalam Yohanes 14 ayat 6. Jadi kalau Anda menanyakan tentang kepastian keselamatan, itu dijamin 100% oleh Tuhan Yesus Kristus. Baik, teman-teman sekalian, sekian komentar kita di perdebatan ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.